Temannya dia non logis, non fisik. Ya, Soal fisik. yang nggak bisa kita lihat. Ya. Nah, sebenarnya praktek yang sebenarnya jangan-jangan Om Indra nih, Om Iko nih, kan sekarang di pengelola kepegawaian ya. Jangan-jangan Om Iko ini juga sudah dipengaruhi, tapi tidak terasa. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Tapi gua ada pertanyaan nih sama temen sipil. Apakah karir Anda mentok? Ya kan? Nah, kalau mentok gimana? putar balik. Mulai dari nol lagi dong? Ya enggak. Nggak mungkin, nggak bisa dong kalau dari birokrasi seperti itu. Nah, kita di episode kali ini bagaimana sih cara menghindari karir mentok dan tidak memutar? Nggak memutar, jadi nggak putar balik gitu. Nah, gimana sih cara menghindari karir kita bisa biar nggak mentok? Jadi gini, kenapa kita hadirkan kembali Om Indro? Kalau teman sipil mengikuti podcast kita dulu, Om Indro itu pernah jadi bintang tamu kita. Judulnya Di kantor ada setan. Nah, seperti itu lihat, itu Om Indro. Nah, kita kembali dalam episode kali ini karir. kenapa gua dipanggil? Kenapa gua ikut? Karena pelaku ya, bukan? Ya, pelaku mungkin juga pelaku nanti akan disampaikan. Ya pernah mentok lah kali ya. Nah, menurut pengalaman Om Indro sebagai pengamat di kantornya, itu ada juga karir mentok dukun bertindak. Itu seperti apa sih? Apakah memang ada di zaman modern seperti ini? Dukun apa dukun? Apakah itu memang ada? Ini apakah ada gitu? Dulu tenar ya. Zaman dulu tenar. Zaman dulu maksudnya era zaman prasejarah? Enggak, ya zaman sebelum modern. Tapi sekarang katanya di era milenial ini kan kita sudah computerized dan lain-lain ya. Manajemen talenta. Sudah beradab dan lain-lain lah. Kepala itu yang di tahun milenial ini kan. Tapi untuk yang seperti itu ada. Masih ada ya? Caranya seperti apa, Om Indro? Metode-metodenya? Ya, ketika dia merasa dia kurang percaya diri, nanti dia minta pertolongan ke seseorang yang dianggap mampu. Entah itu dia mendoakan, entah itu si orang ini, saya nggak nyebut dukun atau apa ya. Entah itu orang ini bisa juga meminta bantuan dalam tanda kutip sesuatu. Goib. Ya, goib itu ada. Oh gini, Om Indro, dalam artian yang menurut persepsi gua negatif, praktek-praktek yang seperti itu realitasnya seperti apa di kantor itu? Apakah misal bakar menyan atau kita menemukan di sebuah ruangan atau ada seperti apa sih ada garam gitu loh? Ya, tadi yang disampaikan betul sama Mas Haji. Jadi ada yang biasanya persyaratan yang disampaikan oleh si pendoa ini atau orang yang dianggap mampu itu memberi persyaratan, entah itu air, entah itu garam, entah itu pasir, entah itu panah ya. Wangi-wangian juga ya. iPhone 14 juga. Kalau yang paling jelas duit lah. Kalau wangi-wangian zaman sekarang agak susah ya, karena itu mudah terdeteksi. Jadi biasanya yang mempengaruhi itu bukan doa ya, tapi saya bisa bilang apa ya, makhluk lah. Ya, goibnya itu tadi. Ya. Jadi untuk yang memang dari awal kan memang tidak, ini bukan hal yang logis. Tapi ketika biasanya orang akan begitu itu merasa mentok tadi. Sudah katakanlah putus asa gitu. Putus asa. Dia merasa putus asa atau bahkan dari awal pun dia menginjak dari awal dia sudah meniti karirnya dengan cara seperti itu mungkin. Nah, saya harus karena saya biasanya lolos. Saya biasanya lolos sama bantuan ini. Apa yang terjadi? Memang berdasarkan data, tapi dalam keputusan itu kan tidak hanya, kan sifatnya kan subjektif. Keputusan itu sangat subjektif, data itu objektif.
tapi keputusannya subjektif. Sehingga ketika si pemegang kebijakan yang punya kewenangan dalam hal ini, misalnya pimpinan tertinggi di situ, itu dipengaruhi dalam tanda kutip, dia akan memilih orang itu. Walaupun secara data mungkin ada yang lebih bagus. Pak Indra nih misalnya, udah jadi struktural, punya kewenangan. Hobi main pingpong. Enggak, Oh, bukan. bisa. Terus gua pengen karena gua kepentingan pribadi gua Iya. yang sebenarnya misal ini loh ya, Pak Indra itu perilakunya jelek. Misal bro. Kemudian ketika saya punya what? Iya, berapa lama? Ulangnya lama. Masih sipil. Kita mau bicara apa ini? Teman sipil yang terlihat dan tak terlihat. Ya, teman sipil yang terlihat dan tak terlihat. Mohon izin ya. Mohon izin. Kami menginformasikan ya. Jadi maaf tadi memang kabarnya tiba-tiba kita bicara Bukan masalah tiba-tiba, kita tidak tahu ternyata ya, tema ini ternyata ada teman sipil dalam tanda kutip yang lain yang hadir dan kelihatannya tidak berkenan gitu. Kita membicarakan itu. Nah, kita mulai pembicaraannya. sehingga tadi ada kabar yang pertama tadi gelap ya. Potong tadi gelap tadi. Padahal di peralatan kami everything is okay. Ya itu informasi saja dan teman sipil yang Supaya lain. Izin ya, mohon maaf ya. Satu Tadi satu ilmu jangan tadi mengganggu. jawab. Kamu. Jadi ini ada sipil, kita lanjutkan podcast ini. Jadi sampai di mana tadi ya? Ada praktek-prakteknya tadi ya. Prakteknya, sikapnya. Iya. Nah sekarang gini, Tadi masyarakat bagaimana orang itu Menjilat. dampaknya terhadap orang itu kan tadi Ya, satu mengebosi kan ada. Jadi, kita tidak semua yang ngebosi itu melakukan itu, jadi untuk Ya, disclaimer lah. Ya. karakternya Memang karakternya seperti itu. Gimana? Ya, yang mari saya jangan begitu ya. Enggak, ngebedain yang memang bawaan sama yang ini. Yang ngerti Iya, kali ya, ngerti. yang ngerti ya. Yang bisa. Oke. Lanjut, Kita lanjut, bicara lain aja ya. Wah, tapi ini. Enggak, tapi kan kalau waktu kita ngomong waktu di episode yang lalu tentang di kantor ada setan kan ada Ya. juga orang-orang yang tidak bisa terpengaruh dengan Ya, hal seperti ini. seperti Ya. itu. Mungkin bisa dijelasin lagi orang-orang apa yang tidak bisa terpengaruh. Ya yang imannya kuat. Kirain golongan darah B. Golongan darah A dong. Oh B. Wah, juga. Tapi B kecil. Gue B besar. Jadi gini, tadi kan dari sisi apa ya? Gue jadi agak-agak gimana gitu ya. Itu kan dari Ngapain sisi Biasa ini ya. aja kali. Temennya dia. Non logis, non fisik. Ya, yang Fisik. nggak bisa kita lihat. Ya. Nah sebenarnya praktek yang sebenarnya jangan-jangan Om Indra nih, Om Iko nih, kan sekarang di pengelola kepegawaian ya. Ada dua pertanyaan. Satu, jangan-jangan Om Iko ini juga sudah dipengaruhi, tapi tidak terasa. Kan nggak mungkin akan terasa juga kan seperti itu. Kemungkinannya ya. betul. Yang kedua, realitas pengelolaan pegawai untuk menuju karir tertentu yang itu seperti apa sih? Ya. Apakah memang benar-benar objektif berdasarkan data semua, atau ada apa istilahnya hak prerogatif pimpinan tertinggi, atau seperti apa? Gimana Om? Jadi kalau bicara rasa itu kan soal hati ya. Dan hati saya udah saya titipkan. Ada hati yang Jadi kalau ke kantor saya nggak bawa hati. Otak juga enggak. Otak juga enggak. Jadi ada teman dulu suka dimarahin sama bosnya. Makanya kalau kerja pakai otak, terus dia izin, Pak izin saya pulang. Loh, kamu ini disuruh kerja pakai otak, kok malah Pak? Iya Pak, izin ngambil otak. Jadi dia ke kantor nggak bawa otak. Tapi pulang dulu. Iya, Gua pulang. nggak percaya itu teman sipil. Beneran ada. Semua pegawai ASN itu pasti berkualitas dan punya otak. Setuju. Itu hanya Ya. ungkapan saja. Kalaupun ada yang begitu itu oknum. Jadi Gimana? memang kalau di sekarang ini ya kita memang pakai manajemen talenta, semua berdasarkan data, merit system, ada kompetensinya di situ. Jadi ketika kita merasa karir kita mentok, ya kan, kita harus
introspeksi, gitu kan. Mentoknya itu di mana? Apakah kita tidak bisa bersaing dari pendidikan? Apakah kita tidak bisa bersaing dari kompetensi? Apakah kita tidak bisa bersaing dari kinerja, ya kan? Jadi di banyak kasus orang-orang yang merasa mentok itu merasa saya udah kerja puluhan tahun gitu ya, tapi kok baru sampai segini gitu kan. Sedangkan ada orang yang kerjanya baru kemarin sore, tapi kok udah naik. Kan seperti itu ya. Itu kan menimbulkan frustasi tersendiri. Karena apa? Karena zaman berubah, tuntutan berubah. Ketika dulu orang pakai DUK ya, daftar urut kepangkatan, yang paling senior duluan naik. Tapi sekarang kan enggak. Orang ngelihatnya apa? Kinerja, kompetensi, asesmen segala macam. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tua ini? Apa terus mereka lari ke tadi, ke hal-hal yang non fisik tadi gitu kan? Bagaimana dulu? Tidak semua orang yang melakukan seperti apa yang dikatakan Om Indro itu sudah tua loh. Iya, ya oke. Tapi kan kita bicara karir yang mentok. Ketika karir yang mentok itu orang merasa gini, gue udah yang seharusnya gitu kan, dengan sekian puluh tahun, dengan udah dapat 3 penghargaan misalnya 10, 20, 30 gitu kan. Satya Lancana. Satya Lancana udah sampai 3 gitu kan. Oh masih gini-gini doang gitu kan. Itu gimana sih gitu kan. Yang pertama tadi, sebagai orang yang berpengalaman, tentunya tidak bisa hanya menjual, saya ini udah tua loh, saya udah berapa kali reformasi, udah berapa kali reorganisasi, saya saksi sejarah, apa itu tidak bisa dipertimbangkan? Bisa gitu kan, tapi bagaimanapun juga dia tetap harus adaptif dengan aturan-aturan atau sistem yang berlaku sekarang. Iya kan? Lo 30 tahun kerja, tapi sekarang mensyaratkan 30 tahun kerja plus S3, S2 gitu kan, segala macam itu. Nah, ketika tadi orang-orang yang merasa mentok, yang tidak hanya orang tua ya, mungkin juga ada anak muda yang gue nih pintar atau apa, kok gue harus menunggu. Ketika misalnya di kantornya gitu kan, tadi ada hak prerogatif, tetap ada pertimbangan dari pimpinan, misalnya mikir, oh kalau misalnya dengan pilihan yang sama sini, saya akan tetap pilih yang senior. Ada kayak gitu, ya kan? Ada yang seperti gitu. Nah, mereka merasa, masa orang tua sih sekian tahun lagi pensiun kok malah promosi atau apa, itu kan nggak sehat. Jadi bisa jadi yang melakukan tadi yang disampaikan Mas Indro, hal-hal itu tadi bisa terjadi. Nah, apakah itu berpengaruh ke misalnya ke saya pribadi ya sebagai pengelola SDM? Ya mungkin aja ketika saya menyajikan data atau apa, ada hal-hal yang misalnya di luar sadar saya berubah gitu datanya. Nah itu kan bisa ya. Cuma alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada seperti itu. Tidak ada rasa, karena itu tadi rasakan masalah hati. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Aku banyak sih pertanyaan tentang SDM. Ya tadi Tadi masalah dampak ya. negatif tadi kan indikasi ya. Iya. Dampak negatifnya aja terhadap yang melakukan itu pasti kan kalau orang minta pesugihan kan Ada trade off-nya. katanya ada trade off-nya itu kan. Iya. Mungkin anak-anaknya yang sakit atau cacat atau mati atau katanya mengambil rezeki anaknya itu ya. Atau Apakah adik itu juga atau akan- adiknya nggak nurut sama Iya. abangnya. Ya. Kalau gini. Persyaratan itu macam-macam. Dan dampak ke masing-masing individu yang meminta tolong itu macam-macam. Ada yang yang tadi saya bilang, bosi dalam tanda kutip dan selanjutnya ya. Itu dampak yang paling gampang dilihat. Paling gampang dilihat karena dia merasa saya dengan bayar ini aja beres kok gitu. Akhirnya dalam perilakunya akan berdampak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang memang istilahnya keuntungan anaknya pun diambil. Jadi ketika rezeki anaknya diambil, jadi ketika dia menjabat dan selanjutnya promosi dan selanjutnya, nah anaknya ada yang keluarganya amit-amit ya, ada yang enggak. Pokoknya ada Ya, sesuatu ada yang dampak beres terhadap keluarga ya. lah. nggak beres lah. Entah itu anaknya sekolahnya nggak beres, entah itu seperti apa itu. Tapi bukan berarti juga misalnya dia Ada yang yang sakit. karirnya meningkat terus anaknya sekolahnya beres nggak pakai ya. Kamu balik ayo. Ya, Berarti oke. mungkin dampaknya di tempat yang lain. Iya. Gitu. Ya, sebenarnya banyak pertanyaan yang akan gua tujukan ke Om Indro, tapi aura gua sudah
Lu kayak punya aura. Jadi lu kalau punya aura, Udah area di udah lama promosi kalau punya aura. Nah, karena gua nggak punya kasih. Aura kasih. Aura kasih. Jadi gini, saya mau tanya yang realitas saja. Iya, takut ya. Tadi kan gini, dijelaskan sama Om Iko tadi kan dari sisi pegawai. Iya, Pak Aris. Iya. Tapi kalau dari sisi manajer, Ah. SDM, treatmentnya seperti apa sih untuk mentreatment pegawai yang seperti itu? Artinya seperti itu merasa karirnya mentok, sementara pengalaman dia sudah banyak, terus ada yang sesi pengalaman tadi dibanggakan, itu treatmentnya seperti apa? Diklat. Enggak. Wah, bukan saya yang bikin. Ini di ya. Enggak. Apa ya? Dia apa? Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi gimana? Jadi memang ada pengembangan ya, memang harus ada pengembangan. Karena itu kan gap kompetensi. Artinya dengan misalnya ibarat mobil ya, itu kan mobil tua ya. Mobil tua kan treatmentnya harus khusus ya, harus hati-hati. Masih bisa jalan tapi kan nggak bisa, masih bisa ngebut tapi kan nggak bisa yang dari 0 sampai 100 meter sekian kilometer per jam. Sekian Seperti itu ya kan. Nah, bagaimana treatmentnya supaya ini masih tetap bisa balapan nih mobil tua kan seperti itu. Nah, tentunya harus ada penyesuaian. Misalnya yang kami lakukan adalah mengkonversi setiap tahun pengalaman kerjanya itu ke dalam scoring ya kan. Nah, sehingga nanti ketika Semua poin-poin itu di scoring maksudnya. semua poin-poin itu scoring, tour of duty-nya ya, kayak Om Haji kan udah kemana-mana tuh Enggak, ya kan. itu aja. Loh, dari Saya udah dialog kemana-mana. Kupang, mana-mana, pengalaman itu kita konversi menjadi nilai. Masalah nanti cara mengkonversinya itu benar apa Pembobotannya. enggak, itu kan masih kita lakukan Ya, improvement. kebijakan pimpinan juga pembobotannya berapa itu kan. terus Ya. menerus itu. Tapi yang jelas ada upaya ke sana. Nah, tapi tidak cukup di situ, karena tuntutan sekarang orang harus melihat pegawai itu yang berkinerja, ya kan? Jadi walaupun misalnya kita, wah tenang aja gue senior, tapi kalau misalnya kita nggak bisa, misalnya ada sesuatu yang butuh respon cepat, kita butuh analisis yang kedalaman yang kayak, masa sih udah puluhan tahun kerja analisisnya kayak gini, ya kan? Atau itu kan yang menjadi penilaian, gitu loh Pak. Jadi realitanya tetap menghargai ya. Tetap menghargai. Pegawai-pegawai itu bagaimana bisa disejajarkan lah. Dan tetap ada program pengembangannya. Diklat Misalnya kayak, juga. Oke. Sama juga ternyata. Yang enggak juga, artinya Oke. yang sisi realitas ya, artinya tidak hanya sekedar dikatakan, jadi konversi tadi Ya. itu menarik, artinya bagaimana mengkonversi pengalaman kerja itu menjadi sebuah nilai yang memang Dan diklat itu kan untuk upgrade ya. Untuk diklat upgrade. itu iya. Upskill kalau sekarang, Apa upskilling, meningkatkan kemampuan. kemampuan. Tapi terkait dengan tema yang Mas Indro tadi ya kan? Ya kan? Ya. Ketika itu sudah di final, ya kan? Iya. Hanya ada beberapa orang tertentu aja yang menentukan nasib Pak Aris, misalnya, ya kan? Kenapa contohnya aku? Kenapa jauh aja? Karena yang, Kenapa jauh Paling dekat, paling dekat. karena yang berisik Anda. Katanya enggak ini. Kalau mau framing, gua itu pakai Dukun. Wah. Kalaupun pakai pasti yang murah. Saya nggak manjur. Jadi lanjutkan tadi ngomong. Iya, jadi kan ketika misalnya yang menentukan nasib atau keputusan final itu hanya beberapa orang, itu kan tergantung misalnya kayak Wulan ya. Wulan kan ada yang begini, ada yang begini ya. Kalau yang begini kan Wulan Guritno. No. Kalau yang Wulan Gurit yes. Iya. Jangan terlalu banyak kembangan dulu pengelola SDM. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Jadi yang begini atau enggak itu kan mungkin bisa remote ya, Om Indro ya. Bisa. Nah, ya Bisa kan? dipengaruhi dari Bisa dipengaruhi yang mungkin nggak disadari oleh yang si Guritno sama Gurit Yes tadi, ya kan? Itu yang mungkin kita perlu tahu apakah ciri-cirinya misalnya yang mungkin kalau yang
alami dia langsung enggak gitu. Tapi kalau misalnya itu dia gitu. Kan gitu, ya kan? Kebalikannya dari itu kan Bisa juga. Nah, cuma apakah memang itu melulu yang non fisik ya? Artinya remote itu kan bisa macam-macam ya. Ya. Nah, misalnya rekom dari orang lain atau apa, itu yang bisa menentukan no atau yes-nya itu. Nah, itu mungkin yang titik lemah ketika itu sistem sudah berjalan, ketika penentuan akhirnya itu Masih ada unsur subjektivitas di masih situ. ada seperti itu. Tapi masuk akal juga karena ini kan user nih yang user, akan- ya. ya. Enggak, memang sistem seperti itu. Kita harus bisa Ah, menerima ya fakta. Pinter banget itu berdua ya. Ya udah malam soalnya. Iya. Pinter banget jilatnya. Jadi intinya apa? Bukan intinya ya. Buat teman-teman yang lain ya yang mungkin Iya. yang sedang berjuang ya Om Aris ya. Siapa Om Haji juga ya. Bahwa tadi penggunaan cara-cara yang disampaikan oleh Om Idrus ya pasti ada dampaknya gitu kan. Ya. Jadi ingat aja cintai keluarga kamu kan gitu ya. Ya, Jangan sampai hanya karena menginginkan sesuatu jabatan akhirnya mengorbankan yang hal lain yang lebih penting yang lebih bermanfaat. Pasti mau buka cabang lagi nih kayak gitu. Cabang kopi. Karena ada dua. Ya Dua kan? apa? Ketika orang itu menjadi bijak. Nah, Iya, iya. Nggak usah Gak Nggak usah usah disebutin. disebutin. Tulis di komen aja nanti. Ya. Dan Kenapa orang itu tiba-tiba bijak? dan yang kedua adalah tidak semua orang bisa terpengaruh dengan hal-hal yang disampaikan oleh Om Idrus tadi juga. Tapi gini. Jangan sampai kita Apakah ada mengeluarkan misalnya duit kita menghubungin orang yang bisa melakukan itu? Apakah ada misalnya orang itu yang punya kode etik? Misalnya dia nanya dulu, oh oke Sukses oke, nih, gitu ya. Iya, Ya. oke. Pak Aris mau jadi Oh, walah. ya, Pak Aris mau jadi direktur, oke. Nah, dia nanya dulu nggak? Sekarang Pak Aris jabatannya apa? Atau pangkatnya berapa? Dia buka contekan dulu bahwa untuk jadi direktur sekian. Ada nggak yang dia melihat, oh ini nggak mungkin Ya, kayak masuk gitu, akal atau lah ya, mungkin lah. Iya. atau ini tumbalnya terlalu besar Pak, atau gimana? Ada nggak kayak gitu? kalau yang gitu, saya mengatakan ada, tapi tidak banyak. Jadi bukan dia melihat data itu ya, Mas. Dia nggak lihat data itu, tapi dia melihat dari sisi kompetensinya. Aura. Ya, dari segi kompetensinya orang ini. Kira-kira Ketika sudah layak datang juga atau biasanya sudah ada yang mengatakan dalam tanda kutip Iya, ya, iya, bahwa oke. orang ini nggak akan Jangan sukses, bisa nggak gitu. bakalan. Dia pasti udah menolak gitu. Ya, Atau mungkin ada fee sukses fee. Bisa di grooming nggak kalau kayak gitu? Artinya, Ya bertahap lah. iya. Mungkin ketinggian Pak, Bapak jadi ini dulu misalnya gitu levelnya. Ah, Mungkin loh ya, saya nggak Kalau ngerti itu- juga, soalnya belum pernah juga sih. Coba ceritakan pengalamannya Om Haji. kan susah kalau gitu. Saya Kalau juga saya belum pernah ya pernah kan masih nggak jadi nggak masih di sini lah. kalau ini saya kasih catatan ya, teman-teman, bahwa saya juga belum pernah. Jadi apa yang saya Cuma sampaikan dengar-dengar ya. itu ya mungkin pengalaman dari beberapa Ya, hasil pengamatan tadi lah. hasil pengamatan tadi saya, yang komunitas KKI Ya, tadi. dari KKI. komunitas saya lah yang mengatakan seperti itu. Jadi bukan pengalaman pribadi ya, bukan pengalaman. Iya, iya. Iya, ya, tenang aja. Iya, iya. Kalau pengalaman pribadi tentu Om itu sudah tidak ada di sini. Pastinya di mana? Ya di tempat lain yang lebih nyaman. Ya mungkin gini ya, artinya banyak jalan menuju Roma. Ya, Ya, betul. Banyak jalan menuju Roma. Tentunya pilihan-pilihan itu kan tergantung kita sendiri ya. Ya, Ada pilihan seperti itu, ada pilihan tadi yang tersistem. Mau misalnya umur segini kok masih di titik ini, yang itu umur segitu udah melesat tinggi, itu kan masing-masing jalannya. ya. Kita boleh berjalan pelan, tapi kita tidak boleh berjalan mundur. Itu kata Abraham Lincoln, gitu Pak. Betul, Nah, betul. Itu yang menciptakan teleponnya. Itu Abraham Bell. Saya boleh nambah nggak? Ya, mau. Jadi gini, untuk teman-teman sipil ya, percayalah kalau itu memang sudah waktunya, pasti akan terjadi. Jadi misalnya memang waktunya Sudah Anda takdir itu juga ya. ya, Wah, waktunya ini Anda itu memang promosi, pasti akan promosi. Ternyata beliau bijaksana juga. Tapi jangan Gua jangan khawatir dengan keselamatannya Indra ngomong begini kan.
Oke, gini aja. Jadi orang bijak ini karena dua hal tadi. Enggak. Ini aura di sekitar ini. Lu Aduh. doang, sok sensitif. Nah, sama satu lagi saya mau nyatakan Apa ya? untuk para atasan yang membuat kebijakan, buat ikutilah hati Nurani. nurani Anda Ya itu. dan Hatinya ditinggal udah. berdasarkan data yang ada ya. Karena di luar itu mungkin ada sesuatu yang lain Oke. Yang kita nggak sadar ya. yang kita nggak tahu. Ya teman sipil ya. Kita tutup aja podcast ini karena yang saya rasakan Ben kurang kondusif suasananya di sini. Ya. Tadi Biar dibilang sensitif gitu ya. Biar hatinya ini gitu. Padahal penakut. Ya Bu Aris ya, Bu Aris. Boris. jadi gini, dari Kita- bicara tadi kan bisa disimpulkan bahwa pilihan untuk ke kanan atau ke kiri itu ada, Ya, tapi tetaplah sebagai pegawai pemerintah Yang ASN, berakhlak. Yang berakhlak mulia. tetaplah yakin bahwa Tuhan itu satu dan memberikan yang baik. terbaik. Tuhan itu satu, cinta yang Ya. berbeda. Kemudian yang kedua adalah ikuti sistem yang sudah ada. Oke. Karena itu bisa kita lihat, bisa kita Percaya sistem. apa ya, bisa kita tracking lah sampai di mana kita dan bagaimana kita memfollow up Iya. akselerasi kita. Aku gelang baru lihat saya. Dikasih Pak Ihsan. Oh. Jangan ganggu saya Pak, saya ini baru menutup Pak. Mungkin dua itu tiga ternyata. Ikuti hati nurani, pasti dia terbaik. Terbaik. Setuju. Mungkin itu teman sipil yang bisa kita simpulkan. Jangan musrik, Oke. percaya sistem, percaya Tuhan, Tuhan. dan dengan cara percaya sistem. Ya. Oke, terima kasih, selamat malam dan terima Bangga kasih jadi. Oh iya. Bangga jadi Ya, ASN. bangga sebagai ASN tanpa orang pintar. Ya. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN.